Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kedengeran kagak? Hah? Kalau kedengeran, mudah-mudahan kencengin speakernya biar kedengeran, biar budak sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para guru semuanya, para habaib yang mungkin alladzi lam yuzkar ismuhu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang kita doain para guru-guru kita, para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah berkah hidupnya, amin ya rabbal. Yang saya hormati Ustaz Cece apa Cece? Hah? Cece ya? Kalau Cece mah orang Sunda. Beserta jajarannya, mudah-mudahan berkah selalu, amin ya rabbal. Yang saya hormati para DKM masjid, masya Allah hadir semuanya di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, amin. Kesehatan jasmani rohaninya, amin ya rabbal. Tadi saya habis dari sasak panjang maupun kenceng banget sampai sini, alhamdulillah. Kira-kira mudahannya masih mudahan. Sampai ya, dikasih waktu 20 menit sama panitia, udah capek-capek kok dikasih waktu 20 menit. Bingung saya ceramah apaan ini. Padahal di belakang saya banyak para guru, para kiai, para habaib, masya Allah. Malu sebenarnya saya berdiri di sini, benar malu dah. Saya pikir saya ceramah depan ibu-ibu gitu ya. Masya Allah. Kalau dalam bahasa Alfiah Ibnu Malik mah bahasanya waqif tiyarika yaji'ul mufassir idza ta'atta ayyaji al-muttasil. Atau kalau kata orang Depok mah kiai banyak, habib banyak, ngapain undang saya, begitu bahasanya. Ya, maaf saja. Tapi berkah silaturahim bersama Ustaz Cece saya hadir di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan silaturahim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Pada kesempatan malam hari ini kita merayakan, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bu, memperingati siapa? Muhammad. Hafal enggak nasab Muhammad, Ibu? Kalau hafal saya kasih duit 500.000 nih. Halo. Ibu-ibu paling belakang. Ngomong-ngomong, kuenya ada kagak? Kuenya apa tinggal dusnya doang? Tinggal gardusnya doang katanya Umi. Kita memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa Bu? Pantesan nama Allah. Inilah nasab Nabi yang luar biasa, yang sampai saat ini terasa cintanya kepada kita. Nabi yang kita cintai, cintanya dunia akhirat, Pak. Mana buktinya? Ketika Nabi akan wafat, Nabi nanya sama Jibril alaihissalatu wassalam, wahai Jibril, kalau seandainya aku wafat, kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Pak,
Ah, bini cakep, cantik, masya Allah, kayaknya kagak rela. Benar ya? Tapi Nabi ngajak umatnya padahal kita belum lahir. Betul? Betul kagak? Bu, cinta kagak sama Nabi? Cinta sama suami, cinta kagak? Bohong pisan. Bohong di rumah masa nggak percaya. Cintanya kalau ada duit doang ya, Pak ya. Ada uang abang saya, tidak ada uang abang. Tukang ngaku dia beneran. Akhirnya Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril? Wahai Rabb, kekasihmu nanya apa wahai Jibril, bagaimana dengan umatmu? Apa kata Allah? Wahai Jibril, sampaikan salam kepadanya, sampai kepada umatmu bahwa umatmu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga seluruh umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Kita katanya kita tuh masuk surga seluruh umat yang lain, kita dulu Pak. Tapi jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Udah senang banget kita mau, senang kita masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali siapa? Yang membangkang. Pak, ternyata ada umat Nabi yang membangkang. Qalu ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Wa man yaqba ya Rasulullah, siapa yang membangkang ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku yang akan masuk surga. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang membangkang kepada. Oh Pak, dalam hadis Nabi gimana Pak? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, man ahabba sunnati, barang siapa cinta dengan sunnahku, berarti dia sungguh cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Ngaku mah cinta sama Nabi, ngaku mah luar biasa menghidupkan sunnah Nabi. Giliran maulid bid'ah. Ada yang bilang bid'ah? Ada banyak. Siapa orangnya? Ya Allah, apa-apa baik disebut bid'ah. Kita ini disebut ahli bid'ah, ahli neraka. Masya Allah. Padahal dulu ada seorang raja Erbil dari Irak, seorang ulama besar, hafal 30 juz, ribuan hadis hafal, panglima besar, Raja Erbil. Siapa? Syekh Muzaffar bin Al-Kawthab. Orang yang pertama mengadakan maulid Nabi. Pak, hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, imam besar lagi. Lah ini hafal hadis pakai laptop kayak hafal hadis bilang bid'ah. Bagaimana kita bisa contoh kepada Rasulullah? Inilah seorang ulama besar mengadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, cinta terhadap Rasulullah SAW. Kita mapan kadang-kadang cuma ngaku cinta sama Rasul, cinta. Tapi kadang-kadang kita sama sunnah Rasul, kadang-kadang kita nggak pernah ngelakuin. Benar nggak? Habis sholat, assalamualaikum, Allahumma lan, itu ngaku. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, karakter orang munafik apa? Terakhir, wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Karakter orang munafik tadi, ketika habis sholat, assalamualaikum, begini. Saya ada urusan Ustaz, ada urusan. Tapi kan kata dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi paling minim, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ngaku cinta sama Rasul,
suka ngaji di masjid, rajin apa sering apa? Kadang-kadang Bu suka ngaji di majelis taklim Bu. Yang ngaji banyak, yang gagal ngaji tuh udah gagal ngaji nyindir dari jarak jauh. Hari ini gua kagak ngaji gua, sebab gua lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 3 kali. PA itu orang. Ibu-ibu yang ujung biasa aja tuh kagak ngaji, kagak nyindir dia. Ngaji aja Bu, gak usah nyindir. Ya Bu ya, akhirnya gurunya cerdas, dijawab sama gurunya, kagak apa lu kagak ngaji, kagak ngaruh, kagak peduli, ntar lu lihat sendiri suami lu kawin lagi. Ya, setuju Pak, setuju? Alhamdulillah. Bu, setuju kagak? Masalah lu. Ngaji kalau kita cinta sama Rasulullah, kan tahu hadisnya, talabul ilmi fari ala wal apa hadisnya Pak? Sahih Muslim. Wajib ngaji itu Bu, ngaji wajib, bukan sunnah. Makanya kadang-kadang kita udah malas ngaji, ngerasa cukup sama ilmu, ngerasa cukup sama ibadah kita. Padahal kita belum tentu tahu semua ilmu Allah luar biasa Pak, banyak sekali ilmu Allah, banyak. Dalam surah ke-18 ayat 109 juz ke-16. Surah ke-berapa Pak? Surah 18 surah apa? Halo? Al kan? Ngomong ngajinya juz 30 atau 30 juz? Walaan tuh. Dalam surah ke-18 ayat 109 juz 16 Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadhi kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya lautan kau jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimatku, ilmu-ilmuku, kata Allah, sebelum itu kalimat kau tulis, maka mana bidat kalimatullah, tidak cukup wahai Muhammad. Saking luas-luasnya itu lautan kagak cukup, saking luas-luasnya ilmu Allah enggak cukup. Pak, pernah ke pantai Carita? Lega nggak itu? Laut di ujung-ujung kagak kelihatan, benar nggak ujungnya? Tuh, ilmu Allah sampai sini itu kagak cukup kata Allah untuk menulis ilmu Allah. Bahkan disambung lagi dalam ayat yang lain, surah ke-31 ayat ke-27 juz 21. Surah ke-31 surah apa Pak? Diam baik ini. Ngomong ngajinya rajin apa jarang sih sebenarnya ini? Pantas tuh. Ya Allah. Surah ke-31 juz apa? Surah apa Pak? Surah Luqman ayat 27 juz ke-21 buka lagi. Apa kata Allah? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. Kata Allah apa? Kalau seandainya pohon-pohon di dunia ini kau jadikan pena dan lautan kau jadikan tinta dan aku tambah 7 lautan lagi, mana bidat kalimatullah. Pak, bayangkan satu lautan luasnya luar biasa, ditambah 7 sama Allah, kata Muhammad. Silakan Muhammad, aku tambahkan 7 lautan. Mana bidat kalimatullah. Tidak cukup wahai Muhammad untuk menulis kalimat-kalimatmu, untuk menulis ilmu-ilmu. Intinya, kalau di antara kita masih ogah ngaji, malas ke majelis taklim, malas ke masjid untuk ngaji, berarti sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung merasa ilmunya cukup, merasa ibadahnya cukup. Hati-hati. Makanya besok siap ngaji. Siap. Ini kayaknya siapnya terpaksa amat ini Bapak-bapak. Ngaji Al-Mu'min tuh rumah saya setiap minggu terakhir ya Solihin ya.
salah Syahrir ngaji ya. Iya, biar tambah pinter, ada tanya jawabnya, biar pada tambah pinter. Ini mah masya Allah, kalau bisa baca doa udah ogah ngaji. Ada sini ada? Mana orangnya? Itu lagi baik. Ngaji ya Bu ya, Bu. Ngaji udah tua mah. Makanya kadang-kadang sekarang banyak medsos nih. Orang gagal mau ngaji. Wah, lihat aja di TikTok banyak ngaji. Lihat aja di Google tinggal buka. YouTube apalagi dari dulu YouTube mah. Hati-hati. Imam Az-Zuhri mengatakan kalau ngaji itu harus ada irsyadul ustaz, harus ada ustaznya gurunya. Kalau kagak ada gurunya berarti gurunya setan. Berarti muridnya murid. Aku tahu. Kan sama aja ustaz saya lihat di mana di medsos sama. Siapa itu sobat yang keren-keren. Bener. Tapi kaidahnya tidak sampai ke sana. Tidak ada kaidahnya kita ngaji. Enggak ada, langsung tatap muka. Ya. Bener enggak? Ini ngaji baru seminggu kasih dikit ada ngaji bisa. Soalnya di daerah saya tahu di sini mah banyak. Oh ya, kalau kita enggak ngaji berarti kita sombong di hadapan Allah, merasa cukup sama ilmu, merasa dengan ibadah kita. Ibnu Rushd Asy-Syafi'i berkata, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang beribadah tanpa dengan ilmunya, maka bisa jadi ibadahnya tidak terima, ditolak dan tidak diterima. Dalam Sahihul Iman mengatakan, barang siapa yang beribadah tanpa tahu ilmunya, la ada balahu, enggak punya adab sama Allah. Oh hati-hati. Oh, tenang Ustaz, kita kan sholat kan yang ikutin imam. Imam rukuk kita, imam sujud kita, imam ke toilet kita. Nggak bisa begitu. Harus ada ilmunya. Mumpung Allah masih kasih kita kesempatan untuk bernafas di dunia ini, yuk kita rapikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Pagi-pagi baca waqiah ya Bu ya. Mau tidur baca tabarok, habis puasa zuhur baca al-kahfi, kan luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan pada saat semua insya Allah, karena kita nggak tahu kapan Allah panggil diri kita ini. Dunia semakin tua, jangan ikut-ikutan tua. Bukan dunia yang edan, kita yang pada edan. Benar nggak? Iya, nenek tiktokan sekarang itu kan, masya Allah. Nenek tiktokan, maghrib tiktokan, kan PA semua itu orang. Ya Allah, jangan sampai kita ikut-ikutan tiktokannya ya. Udah lama ya Allah nongkrong di masjid kan cakep, pantas. Ya, insya Allah ini maulid harus ada hikmahnya, harus ada bekasnya. Setiap tahun kita maulid, kalau tidak ada bekasnya, maka maulid ini tidak ada hasilnya, alias 0 kosong besar. Mudah-mudahan ada kehidupan dalam hidup kita, hijrahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba-hamba Allah pilihan Allah, menjadi hamba Allah yang Allah rindukan, Rasul rindukan, dan surga kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Lewat 1 menit, alhamdulillah lembur hitungannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.